pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar satu tema, hidup jangan hanyut di bawah arus, ya. Hidup jangan hanyut di bawah arus. Halo Bu Jim, mungkin ada gangguan sinyal Ibu Jim. Please, Iya, Bu Jim. Ibu Jim, halo. Iya, mohon sabar Bapak Ibu ya, mungkin sedang ada gangguan di Ibu Jim. Halo? Iya, mungkin gangguan tadi Bu Jim. Oh iya, gangguan ya. Iya, bisa Ya, diulang Bu Jim, silakan Bu ya. Jim. Kita Ya. akan membahas satu tema, yaitu hidup jangan hanyut di bawah arus, saudara. Gak enak, saudara, hidup di bawah arus itu sangat tidak enak. Karena kita tidak tahu kemana kita pergi dan tidak ada bekasnya, tidak ada jejaknya. Ya. Di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, kalau saudara bisa belajar di rumah, katakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Perhatikan apa yang telah kita dengar. Saudara, kita dengar khotbah, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, ya. Itu kita harus serius memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai penyataan kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, ada satu peringatan Tuhan yang penting, ya, yang patut kita dengar di dunia kita saat ini, yaitu di dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, kalau kita merenungkan kisah mengenai Nuh, saudara bisa membayangkan orang yang menolak pemberitaan Nuh. Mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan Nuh kepada mereka. Ayo naik bahtera. Mereka anggap Nuh itu berolok-olok. Mereka tidak bisa mengerti karena mereka telah membiasakan diri dengan berpikir dan cara berpikir yang salah menurut pikirannya sendiri. Saudara, apa yang disampaikan Nuh itu ditolak. Saudara, bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang sejamannya itu. Dan ketika kebenaran ini disampaikan oleh Nuh dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa Nuh ini pemberita kebenaran. Tetapi orang-orang sejamannya itu tidak mau mendengarnya. Saudara, mereka menolaknya. Saudara, bisa dibayangkan ketika ternyata hujan turun makin lebat seperti dicurahkan dari langit, air yang tak terkira besarnya. Sementara bumi juga mengeluarkan air, betapa mengerikan keadaan itu. Coba kita bisa bayangkan, kita imajinasikan kalau itu sampai terjadi. Saudara, barangkali mereka mencoba untuk menyelamatkan diri mereka dengan segala cara. Tetapi kalau hukuman Tuhan dijatuhkan, tidak ada seorang pun bisa menghindari.
Tidak ada seorang pun bisa menghindarinya. Saudara, jangan remeh peringatan Tuhan. Seringkali ini terjadi dengan anak-anak Tuhan yang tidak mau mendengar firman yang disampaikan karena sering tidak sesuai dengan pikiran kita. Firman Tuhan sering tidak sesuai dengan keinginan daging kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, sehingga kadang-kadang kita menolak untuk diperingati itu. Lalu saudara melihat hidup saudara jalani. Saudara mungkin masih berjalan lancar, semuanya masih smooth, semuanya masih running well. Dan iblis berbisik di telinga jiwamu dan berkata, semuanya aman-aman saja. Saudara, 2 Petrus 3:9, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Allah akan bersikap tegas pada waktunya. Jangan cuma lihat kasih Allah itu panjang sabar. Allah itu kasih, anugerahnya besar. Tapi ingat, Allah itu punya ketegasan. Dan ketegasan Allah ini sungguh-sungguh benar. Firman Tuhan mengatakan, dan sangat mengerikan, saudara. Kalau satu hari saudara berdiri di pintunya, dan saudara ketuk dia, dan dia bilang, aku tidak mengenal kamu, sangat mengerikan. Saudara, kalau malaikat-malaikat yang berbuat dosa dilemparkan ke dalam neraka, demikian pula dan orang-orang yang tidak memperhatikan peringatannya. Saudara, kita lihat bagaimana pada waktu Nuh. Pada zaman purba pada waktu itu, pemberitaan kebenaran disampaikan. Hanya 7 orang, saudara. Nuh dan 7 orang, semuanya mereka dibinasakan. Jangan lalai, Tuhan menepati janjinya. Saudara, yaitu siapa? 2 Petrus 3 dikatakan, mereka yang menuruti hawa nafsu. Saudara, mungkin saudara merasa sudah ke gereja. Mungkin saudara merasa sebagai orang Kristen. Tapi saudara masih menuruti hawa nafsu saudara. Maka saudara termasuk kelompok pengejek-pengejek yang menganggap remeh janji Tuhan. Saudara, di kedalaman hati kita, mungkin kita semua berkata, baik-baik, semuanya aman-aman. Saudara, kita jangan main-main, saudara. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan. Yang sudah pernah kita dengarkan, saudara. Jangan kita melawan Tuhan. Saudara, daging kita, itu terutama, daging kita ini harus dimatikan. Hawa nafsu daging, ambisi, segala keinginan, ya, di dalam jiwa kita yang tidak sesuai, kita harus matikan. Karena itu, saudara, banyak kita harus berdoa. Kita harus banyak berdoa. Berdoa secara pribadi. Karena dengan berdoa secara pribadi, kita berjumpa dengan Tuhan. Maka kita akan peka akan suara Allah. Kita bisa merendahkan kaki kita di hadapan Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saudara, kadang-kadang di gereja kita bisa berkata, Tuhan, aku masih mengasihi Engkau. Tapi setelah keluar dari gereja, kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara dipilih dan saudara anggap lalai. Karena apa? Saudara terseret oleh arus dunia. Saudara, bahaya. Hampir semua manusia hari ini
tidak memperdulikan kenyataan terjadi bahwa dunia ini sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara baca di 2 Petrus 3 ayat 10, dunia nanti dihancurkan bukan lagi dengan air bah, tapi api, nyala api yang menghanguskan. Bumi akan lenyap, api akan turun dan sungguh-sungguh dengan nyala api yang menghanguskan. Murka Allah akan dicurahkan. Saudara, kita jangan anggap enteng peringatan Tuhan. Kita harus dengar. Saudara, apa yang sudah kita dengar itu perhatikan, saudara. Saudara, kita kadang-kadang mendengar pemberitaan firman Tuhan di gereja melalui hati nurani kita. Ketika Roh Kudus berbicara melalui peristiwa-peristiwa hidup kita. Roh Kudus berbicara melalui waktu kita doa, waktu kita beribadah. Saudara, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hanyut di bawah arus. Saudara, dalam beberapa peristiwa nyata, orang-orang terhanyut. Satu keluarga besar, saudara, orang kaya, ya, yang berlibur di Bali, bermain, saudara, di pantai. Ternyata arusnya besar yang tidak pernah mereka duga. Mereka jago renang semua. Saudara, ternyata istri dan anaknya meninggal, terseret, hanyut dengan ombak, gelombang besar. Dan mereka karena apa? Meremehkan arus itu. Dan terhilang, tidak tahu di mana orangnya tersebut. Si suami ini menjadi stres. Rumah yang begitu mewah yang dia bangun, dia tidak berani meninggali rumah itu. Sehingga rumah itu sekarang menjadi rumah seperti rumah setan yang dipreteli orang gentengnya, dipreteli orang semuanya. Karena apa? Tidak berani. Rumah yang dibangun bersama-sama tetapi tidak bisa ditempati lagi. Saudara, jangan anggap remeh arus dunia ini. Iblis itu dengan kecerdikannya, dengan kecerdasannya, mendesain begitu rupa. Sehingga saudara memiliki cara berpikir yang tidak akan bertemu dengan kebenaran itu. Iblis dengan liciknya, saudara, membuat sesuatu, saudara. Mendesain sesuatu, membuat saudara tidak pernah bertemu dengan peringatan-peringatan Tuhan. Membuat saudara tidak mampu menangkap peringatan Tuhan. Tidak sanggup memahami, menolak peringatan Tuhan. Saudara, saudara ke gereja. Saudara sudah dengar akan firman Tuhan. Kalau saudara ke gereja duduk mendengarkan firman Tuhan. Saudara pulang, saudara merasa apa? Saudara sudah berurusan dengan baik dan benar. Kalau saudara ke gereja dan saudara duduk, terus pulang, saudara sudah merasa, saudara sudah berurusan dengan Tuhan. Saudara, itu tidak benar. Harus ada kesungguhan di dalam hati saudara. Tanam benih itu di dalam hati saudara untuk bertumbuh. Mestinya saudara memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dan yang namanya kita memperhatikan itu artinya serius menangkap apa yang kita dengar itu. Serius ditangkap apa yang kita dengar. Sesudah itu aplikasikan secara konkret di dalam kehidupan kita. Sudahkah firman ini terjadi dalam kehidupanku? Sehingga hidup kita akan nyata berubah dari peringatan-peringatan firman Tuhan itu. Kalau kita tidak merasa ada perubahan apa-apa, saudara, kita harus berjaga-jaga. Tetapi yang terjadi, apa yang kita dengar, hanya kita sambut sesaat, kita bertepuk tangan. Seperti benih cabut pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sesaat, kemudian benih itu mati. Saudara, mestinya
Kalau dari dulu kita serius memperhatikan dan membiasakan diri merespon kebenaran, merespon peringatan Tuhan, maka hati seseorang menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya benih kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, ke gereja jangan hanya menjadi syarat kita beragama. Ke gereja jangan menjadi satu syarat bahwa kita sebagai orang Kristen mendengar khotbah mind to mind, dari pikiran ke pikiran ditabur dan diambil oleh iblis. Saudara seperti tidak pernah mendengarkan firman. Firman Tuhan katakan, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Artinya tangkap itu firman. Aplikasikan di dalam hidup saudara. Dari perilaku saudara yang tidak berubah, dari pengetahuan saudara yang dangkal akan firman Tuhan yang tidak bertumbuh, dari cara saudara yang tidak mampu berdoa, menunjukkan bahwa saudara punya hati seperti tanah yang ditaburi, tetapi tidak bisa bertumbuh. Jikalau keadaan hati kita terus-menerus demikian, saudara, maka tidak akan bisa menghindari hukuman Tuhan. Allah itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi Allah tidak bisa tidak membinasakan orang yang tidak dengar-dengaran. Itu keadilan Tuhan. Allah tidak menginginkan seorang binasa, tapi Allah tidak ingin, saudara, kita mengalami kebinasaan. Saudara, kita hidup sebagai manusia, kita punya tanggung jawab hidup kita di hadapan Allah. Setiap perbuatan kita, saudara, setiap apa yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Saudara, kita lihat banyak sekali orang yang sungguh-sungguh kritis, saudara. Dia tidak tahu bahwa dirinya sedang hanyut di bawah arus. Dia tidak tahu bahwa dirinya sedang hanyut di bawah arus. Karena apa? Karena foya-foya dunia. Karena cintakan dunia. Dia merasa semuanya sudah punya, semuanya aman. Tapi pada kesempatan ini, saudara mendengar firman Tuhan ini sebagai satu peringatan. Saudara harus mengubah arah saudara. Saudara akan menyesal kalau saudara tidak memiliki respon untuk berbalik dan berubah. Saudara, kalau orang tidak sadar sebenarnya, merasa aman-aman saja, ini saudara orang yang bebal, bahaya saudara. Nggak bisa ditegur, menghujat Roh Kudus nggak bisa ditegur. Saudara, kita ini sungguh-sungguh Allah itu Allah yang panjang sabar. Kita tahu semua Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Hanya panjang sabar, tapi bukan unlimited. Panjang sabar, tapi ada saatnya kita tidak ada kesempatan dan dia betul-betul menolak. Makanya Alkitab katakan sekali lagi, selagi hari siang sebelum datang malam. Apa artinya? Alkitab ada berkata, makanya Alkitab katakan selagi hari siang sebelum datang malam. Artinya ada satu titik di mana Tuhan tidak lagi memberi kesempatan akan membebaskan orang yang berdosa. Orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan diampuni. Saudara, kita harus tahu kesempatan ini terbatas, waktu ini terbatas. Kita nggak boleh sombong. Ayo saudara, jangan merasa hari-hari ini semua kelihatan running well, smooth, aman. Saudara diberkati, saudara. Saudara, kita percaya semua akan berakhir. Saudara, satu hal saya katakan. Kalau saya melihat satu pesta perkawinan, dalam satu malam orang bersuka cita
dengan menghabiskan uang begitu besar. Tetapi hidup akan berjalan terus. Dan akhirnya di end. Saudara jangan takut segala masalah yang kau hadapi. Persoalan yang saudara hadapi, saya percaya setiap last minute yang Tuhan berikan, persoalan yang terjadi dalam hidupmu, pasti ada di end, pasti akan selesai. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Saudara, sebenarnya kalau kita melihat keadaan di bumi, gerakan lapisan-lapisan bumi, gempa, tsunami, ketegangan politik, konflik antar manusia, antar bangsa, ekonomi global, virus-virus. Yang dulu COVID sudah tidak ada, sekarang COVID mulai ada varian baru. Saya bersyukur saya COVID waktu itu di kamar isolasi cuma saya bersama suami saya. Sekarang saudara keadaannya tempatnya ini sudah mulai banyak. Saudara ada varian baru, kita harus sadar bahwa sebenarnya hidup kita ini memang dunia ini bukan tempat kita. Saudara, kita harus serius berurusan dengan Tuhan. Doa pagi, mendengarkan khotbah, buka telinga kita. Buka telinga kita, buka mata kita. Bagaimana kuasa Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara, kalau tidak, saudara tidak akan pernah merasa ada Tuhan. Kalau saudara tidak ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan, mendengarkan khotbah, baca firman, buka telinga kita, saudara tidak akan merasa ada Tuhan. Saudara tidak merasa ada Allah yang hidup. Saudara tidak pernah merasa ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hati kita. Saudara sebagai orang tua, kita pasti sayang sama anak-anak kita. Kalau anak-anak mau pergi jauh, kita selalu mengatakan, wanti-wanti, hati-hati di jalan ya. Kalau ngantuk jangan setel mobil. Gimana kerjaanmu? Saudara saya itu, anak saya 2 di Amerika. Jadi kalau saya malam, dia pagi. Kalau dia pagi, saya malam. Tapi setiap hari saya berusaha jam 11 malam. Oh, ini anak saya bangun. Apa? Lagi apa? Masa apa? Urusan apa? Ada apa? Selalu. Dan setiap kesulitan mereka, saya bawa dalam doa. Saya selalu sebelum tidur, nelponi anak saya satu-satu. Karena mereka kan berjauhan dengan saya. Saudara, kadang-kadang kalau anak saya tanya, suamimu di mana? Oh, di luar kota. Hati-hati ya, berdoa. Saudara, setiap orang tua pasti sayang sama anak-anak. Waktu anak saya mengandung, saya katakan, sudah berapa kandunganmu, hati-hati lu ya, jangan kepleset, nanti jatuh. Setiap orang tua sayang pada anak-anaknya. Tapi saudara, Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu, saudara. Allah itu sayang dengan kita. Allah tidak menghendaki kita binasa. Karena binasa itu mengerikan. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena itu dia perhatikan. Berkata, perhatikan apa yang sudah kau dengar. Jangan sampai kau hanyut di bawah arus. Saudara, pasti Allah berbicara. Lalu saudara berkata, saya kok tidak pernah dengar Tuhan berkata kepada saya. Saya kok tidak pernah dengar Tuhan berkata kepada saya. Saudara, tetapi saya percaya. Kalau saudara tidak pernah dengar, saudara nyaris tuli.
Saya kok enggak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saudara hati-hati, saudara nyaris buta. Dan kalau ini terus-menerus begini, saudara tidak pernah mendengarkan, maka percaya Tuhan akan tidak pernah menyelamatkan saudara. Tetapi biarlah pada malam hari ini, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, ayo kita semua mau datang pada Tuhan. Kita mau memperhatikan firman-Nya. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Dia. Karena Dia tahu, kita tahu Dia sayang pada kita. Saudara mungkin hari ini, biarlah kita membuka telinga kita untuk kita mendengar peringatannya. Saudara, kalau sementara saat ini ada di antara saudara yang mungkin putus asa dan kecewa, saudara nggak usah terlalu dalam-dalam. Allah memegang tanganmu, Allah memegang hatimu. Percayalah, Dia Allah yang senantiasa menginginkan engkau tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Saya akan berdoa untuk kita semua, biarlah Tuhan, kita mau ingat apa yang sudah Tuhan perintahkan, firmankan pada kita. Kita sebagai orang tua, kita sayang pada anak kita. Tetapi kita tahu Tuhan, Bapa kita lebih dari itu. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu dia ingatkan untuk kita berhati-hati. Untuk kita mendengar, menangkap firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Supaya hidup kita tidak dibawa oleh arus dunia. Amin.